Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destana Dabil Abdor dari Psikologi Islam 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian dan faktor-faktor perkembangan tentang kepribadian. Menurut tokoh Sigmund Freud, seorang tokoh utama dalam psikologi skolastik mendefinisikan kepribadian sebagai hasil interaksi dinamis antara tiga komponen. Yang utama adalah struktur jiwa manusia seperti id, ego, dan superego. Menurut Freud, kepribadian berkembang melalui konflik dan keseimbangan antara kebutuhan instiktif, realitas, dan nilai normal. Nah, di sini ada berikut penjelasan dari Sigmund Freud yang masing-masing komponen dari kepribadian. Yang pertama adalah id. Bagian dasar kepribadian ada sejak lahir. Nah, berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan, yaitu mencari kepuasan instan terhadap dorongan dasar seperti makan, minum, dan seks. Yang tiga ada pertimbangan realitas atau konsekuensi tindakan. Nah, yang kedua ada ego. Pengertian ego sendiri adalah berkembang setelah id dan berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip reality atau relative principle. Tugas ego adalah mengatai antara tuntunan ID, superego, dan dunia luar. Ego membuat keputusan berdasarkan apa realitas yang diterima secara sosial sambil tetap mencoba memenuhi kebutuhan ID. Yang ketiga ada superego. Bagian superego adalah bagian kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai moral dan norma sosial yang berkembang melalui proses instalasi dari orang tua dan masyarakat. Dan superego berusaha untuk menekankan dorongan id yang tidak sesuai dengan norma dan memberikan rasa bersalah jika seorang melanggar standar moral. Menurut Sigmund Freud sendiri, kepribadian seseorang adalah hasil interaksi yang terus-menerus antara tiga komponen yang barusan saya jelaskan, yang seringkali menghasilkan konflik batin. Konflik tersebut, jika tidak diselesaikan dengan baik, dapat muncul dalam gangguan psikologis. Kepribadian juga dibentuk oleh pengalaman masa kecil yang memainkan peran penting dalam perkembangan psikologis atau individu. Dalam memahami psikologi kepribadian ini memiliki manfaat baik dalam kehidupan, kepribadian profesional maupun sosial. Nah, berikut saya paparkan beberapa alasan mengapa pentingnya kita harus mempelajari psikologi kepribadian. Yang pertama, bisa memahami diri, membantu mengenali pola pikir, emosi, dan perilaku pribadi, dan memudahkan kita dalam memahami kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan emosional, sehingga kita bisa membuat keputusan lebih baik dalam hidup. Dan yang kedua, bisa meningkatkan hubungan antar pribadi. Dengan memahami kepribadian orang lain, kita dapat empati dan toleran terhadap perbedaan. Juga membantu membangun komunikasi yang efektif dan memperkuat hubungan dalam keluarga, persahabatan, maupun lingkungan kerja dan lingkungan sosial, contohnya seperti di lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, jika kita bisa memahami psikologi kepribadian, kita bisa mengelola konflik. Pengetahuan tentang kepribadian membantu memahami sumber konflik baik internal dalam diri sendiri maupun eksternal dengan orang lain. Yang keempat, jika kita bisa memahami kepribadian sendiri, kita bisa pengembangan diri. Psikologi kepribadian memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat berkembang dan berubah, membantu merancang strategi untuk mencapai potensi maksimal seperti mengatasi kebiasaan buruk atau memperbaiki keterampilan sosial. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Berikut saya paparkan ada faktor-faktor berikut. Yang pertama ada faktor genetik atau biologis. Keturunan genetik memainkan peran penting dalam membentuk ciri-ciri dasar kepribadian seperti temperamen, tingkat energi, dan kecenderungan emosional, dan struktur otak dan sistem saraf. Cara otak memproses informasi, hormon, dan
neurotransmitter dapat mempengaruhi perilaku, respon emosional. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari keluarga, interaksi dengan orang tua, saudara, dan pola asuh seperti otoriter progresif atau demokratis sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Sekolah dan faktor lingkungan dari sekolah dasar atau pendidikan. Guru, teman, sebaya, dan lingkungan akademik membentuk cara berpikir, nilai, dan sikap seseorang. Lalu faktor lingkungan dari budaya. Nilai-nilai norma dan tradisi dalam masyarakat memberikan kerangka perilaku yang diharapkan dari individu. Yang terakhir dari faktor lingkungan sosial, kelompok sosial, status ekonomi, dan hubungan dengan teman juga mempengaruhi cara seseorang beradaptasi dan mengekspresikan kepribadiannya. Yang ketiga ada faktor pengalaman hidup, pengalaman masa kecil atau pengalaman traumatis atau positif selama masa kanak-kanak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepribadian. Pengalaman pribadi, kesuksesan, kegagalan, dan hubungan internasional sepanjang hidup membentuk pandangan diri dan dunia. Yang keempat ada faktor biologis, kesehatan fisik. Kondisi kesehatan atau cacat fisik dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang. Keseimbangan hormonal. Perubahan hormon seperti selama pubertas atau menopautas dalam mempengaruhi emosi dan perilaku. Yang kelima ada faktor psikologis, motivasi dan emosi. Kebutuhan dasar dan emosi tertentu mempengaruhi cara seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Proses kognitif,